Kita diperkenalkan dengan Mimori Tuka, seorang anak yang kurang memiliki kepribadian seperti sekantong batu. Dia telah terbiasa dengan kehidupan yang terasing karena masa kecilnya yang traumatis dan orang tua yang kasar, sehingga kini dia mencoba untuk menghilang ke belakang dan menghindari masalah secara impulsif. Saat ini di dalam kelas, ketua kelas Sogo sedang dibuli oleh anak bandel kelas, Oyamada, yang tanpa alasan mencuri bukunya. Dan tidak ada yang benar-benar peduli untuk membantunya. Terutama bukan guru yang jelas-jelas membenci pekerjaannya. Karena tidak ada yang bertindak untuk menyelamatkan Sogo, Mimori memutuskan untuk bertindak sekali saja dan berdiri dari kursinya untuk meminta Oyamada mengembalikan bukunya. Oyamada terkejut bahwa seorang seperti Mimori yang tidak dikenal berani melawannya. Namun, ketika dia hampir memulai untuk membuli Mimori juga, sosok populer di kelas, Takuto, angkat bicara dan meminta Oyamada untuk diam. Oyamada mencoba untuk meyakinkan Takuto bahwa dia ingin mengajari Mimori tempatnya sebagai karakter latar belakang, tetapi Takuto tidak berniat membiarkannya terjadi. Untuk jelasnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Mimori atau dengan Sogo untuk hal itu. Dia hanya tidak ingin Oyamada menjadi beban bagi Sogo. Oyamada tidak suka, tetapi karena Takuto adalah yang dominan, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan dan tenang. Oyamada mengembalikan buku Sogo dan kembali duduk. Tetapi karena dia perlu menghibur dirinya sendiri, dia mulai diam-diam membuli anak di seberangnya, Yasu. Guru akhirnya bersuara dan menyuruh Oyamada berhenti mengganggu Yasu. Guru sebenarnya tidak peduli, tetapi jika Oyamada terlalu banyak membuli Yasu sampai akhirnya melompat dari jembatan, bahwa dia tidak akan mendapatkan bonus tahunannya, maka guru tidak masalah selama dia melakukannya dengan baik. Hal-hal menjadi hening di dalam bus setelah itu, tetapi tiba-tiba semua murid diangkut ke dalam sebuah ruangan di mana mereka disambut oleh Dewi Vicious. Dia menjelaskan bahwa kerajaannya, Alien, memanggil para pejuang berani untuk melawan Kaisar Iblis jahat setiap kali dia muncul. Terakhir kali Kaisar Iblis muncul adalah 200 tahun yang lalu, dan untungnya dia berhasil dikalahkan Seiyan terketuanya berani pahlawan-pahlawan sebelumnya. Namun, Kaisar Agung telah bangkit sekali lagi, dan Kaisar Iblis kini berkuasa, sehingga Alien telah memanggil para siswa untuk menjadi pahlawan-pahlawan berikutnya dari kerajaan Alien. Para siswa masih sangat bingung dengan semua yang telah terjadi sejauh ini, jadi mereka mengira ini semua entah itu lelucon, atau mungkin mereka semua telah meninggal dalam kecelakaan bus. Guru tersebut memperhatikan semua orang dan memberitahu mereka bahwa dia juga tidak yakin apa yang sedang terjadi. Tetapi untuk saat ini, mereka semua sebaiknya mendengarkan Vicious saja. Vicious mengucapkan terima kasih kepadanya, mengira dia mengerti apa yang telah dia katakan. Tetapi sebenarnya dia hanya terpikat oleh Buba. Guru mesum itu terlepas. Inura mengambil waktu sejenak untuk menilai situasi. Inura sekarang berada dalam mimpi, tetapi tidak seperti apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Ada seorang dewi berdiri di depannya, dan dia tidak merasa seperti dia sedang bermimpi. Jadi, hanya ada satu kesimpulan yang bisa diambil. Mereka sebenarnya telah dipanggil ke dunia lain. Takundra menjelaskan bahwa dewi itu ingin mereka mengalahkan Kaisar Iblis yang disebut-sebut ini. Tetapi dia ingin tahu apa yang terjadi jika mereka menolak untuk bekerja sama. Dewi itu memberitahu mereka bahwa sayangnya dia tidak memiliki kekuatan untuk mengirim mereka pulang jika mereka tidak ingin menjadi pahlawan-pahlawan alien. Tetapi masih ada cara bagi mereka untuk kembali ke bumi. Ini melibatkan ritual pemanggilan terbalik yang memerlukan alien jahat untuk dipanggil ke Kaisar Iblis. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan elemen jahat ini adalah dengan mengambilnya dari hati Kaisar Iblis. Atau menyerap elemen tersebut saat dilepaskan pada kematian Kaisar Iblis. Oyamada masih tidak melihat alasan mengapa mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk melawan Kaisar Iblis ini, ketika Vicious pada dasarnya telah menculik mereka. Jadi Vicious melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dan memohon mereka untuk mempertimbangkan kembali menjadi penyelamat dunia ini. Sogo memutuskan untuk berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua kelas. Dan meskipun Vicious menyebut mereka sebagai penyelamat, mereka tetap hanya siswa sekolah menengah biasa. Dan mereka bukan satu-satunya yang menjadi penyelamat dunia ini. Vicious mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu khawatir karena mereka telah diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia lain di dunia ini. Mereka semua merasa sulit untuk mempercayainya. Jadi,
Vicious memutuskan untuk memberikan sedikit demonstrasi untuk membuktikan bahwa kemampuan khusus benar-benar ada. Dia memerintahkan seorang narapidana untuk dibawa keluar. Kemudian sebuah binatang setan muncul dan memakan narapidana itu. Setelah setan itu dengan kejam mengoyak narapidana tersebut, Vicious melemparkan bola api untuk menghabisinya. Itu seharusnya cukup traumatik bagi para siswa, sehingga mereka dapat menerima bahwa mereka berada di dunia baru. Dan sekarang setelah mereka mulai percaya pada apa yang telah dia katakan, Vicious mengarahkan perhatian mereka pada bola kristal yang akan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mereka. Satu persatu, para siswa maju untuk mengevaluasi kemampuan mereka, dan mereka semua tampak memiliki bakat yang cukup baik. Yang mencolok, ketika Oyamada mendekati bola kristal, itu bersinar dengan warna merah yang cemerlang, artinya dia sangat kuat menurut standar dunia ini. Selanjutnya adalah giliran Takuto, dan saat dia meletakkan tangannya di atas kristal, kristal itu hancur berkeping-ping. Semua orang terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi Dewi menjelaskan bahwa ini berarti Takuto adalah peringkat S. Peringkat S adalah yang tertinggi dalam hal kekuatan dan melampaui semua orang lain. Jadi memiliki satu pahlawan peringkat S saja sudah sangat beruntung. Tetapi saat tes bakat berlanjut, terungkap bahwa Sogu juga peringkat S karena dia menghancurkan bola kristal cadangan yang mereka bawa. Dan itu belum selesai, karena ada pahlawan peringkat S ketiga yang menghancurkan bola kristal cadangan kedua yang tersimpan. Vicious tidak percaya betapa luar biasa roster pahlawan ini ternyata, jadi dia bertanya siapa yang akan datang berikutnya. Orang itu ternyata adalah Mimori. Dia meletakkan tangannya di atas kristal, dan itu mulai bersinar ungu. Tetapi cahaya yang dipancarkan dari bola itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia bertanya kepada Vicious apa peringkatnya. Namun dia sepenuhnya diabaikan dan meminta orang berikutnya untuk maju. Mimori terbiasa diabaikan. Jadi dia hanya mengikuti alurnya dan melanjutkan. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa orang terakhir yang diperiksa adalah Yusa. Dan bola menunjukkan masa gelap di tengahnya, yang berarti dia adalah pahlawan gelap dari kelompok ini. Dan sejauh catatan mereka menunjukkan, pahlawan gelap seringkali jauh lebih kuat daripada pahlawan lain dalam kelompok. Jadi pada dasarnya semua orang perlu berhati-hati karena anak pendiam tadi baru saja mendapatkan senjatanya. Setelah itu, Dewi memberikan instruksi kepada semua orang tentang cara memeriksa status mereka. Dan ketika Mimori melihat statistiknya, dia menyadari bahwa statistiknya agak buruk. Dewi menciptakan jendela ini agar para pahlawan bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang kemampuan mereka di mana saja. Jadi Mimori melihat lebih dekat dan memperhatikan sesuatu yang disebut keterampilan bawaan. Keterampilan bawaan adalah keterampilan yang unik bagi setiap pahlawan. Dan Dewi memberitahu mereka bahwa sekarang mereka akan melakukan ritual yang sangat penting untuk kesuksesan mereka. Dia memanggil Mimori maju dan menjelaskan bahwa dia adalah peringkat E. Dan seperti yang tercatat dalam buku catatan, pahlawan peringkat rendah selalu tidak lebih dari penghambat bagi mereka yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia membuat keputusan eksekutif untuk menyingkirkan dia. Namun, membunuh seorang pahlawan hanya karena lemah akan terlalu ambigu secara moral baginya. Jadi dia memutuskan untuk memberi Mimori kesempatan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Alih-alih langsung membunuhnya, dia akan mengirimnya ke reruntuhan, dan jika dia berhasil bertahan hidup, maka dia bisa hidup sesuai keinginannya di dunia ini. Mimori bertanya apakah reruntuhan itu berbahaya, dan Vicious menjawab bahwa tentu saja reruntuhan itu berbahaya, tidak akan ada artinya sebagai tempat eksekusi jika aman. Mimori mencoba untuk meyakinkannya dan mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan bawaan pemberian status abnormal, jadi itu pasti akan berguna bagi tim mereka. Tetapi dengan kekecewaannya, Dewi memberitahunya bahwa sihir dan keterampilan status abnormal di dunia ini benar-benar tidak berguna, karena hampir tidak pernah berhasil seperti yang diinginkan, dan bahkan ketika berhasil, mereka tidak terlalu berguna sama sekali. Mimori mencoba untuk mengajak kesadaran moral Dewi dan mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya membuangnya ketika dia yang memanggilnya ke sini tanpa persetujuannya. Tetapi nama Dewi itu secara harfiah adalah Vicious. Jadi, sepertinya dia tidak peduli. Saat Mimori mencoba menerima nasibnya, Yasu menyentuh pundaknya, dan Mimori mengira Yasu akan membela dirinya karena dulu Yasu sering membantunya ketika dia dibuli di bumi.
Namun, sekarang setelah dia memiliki kekuatan, Yasu juga berubah menjadi sama jahatnya dengan yang lain. Jadi dia mengejek Mimori karena lemah dan mengutuknya kepada nasibnya yang mengerikan. Pada saat ini, Mimori menyadari bahwa tidak ada yang peduli jika dia dibuang ke sini, dan semua siswa lain hanya ingin dia pergi. Jadi dia berdiri untuk menerima nasibnya saat Vicious melemparkan kepadanya sebuah tas ajaib sebagai hadiah penghiburan. Namun setidaknya ada satu orang di sana yang tahu ini tidak benar. Karena Sogu maju dan meminta Vicious untuk mempertimbangkan kembali pembuangan Mimori. Namun, Vicious sangat mantap untuk membuang Mimori. Jadi dia hanya memukul Sogo sampai pingsan agar tidak bisa mengeluh tentang hal itu. Mimori tidak tahan lagi dengan kekejaman dan ejekan itu. Jadi dia mencoba menggunakan keterampilan efek status abnormalnya untuk mematikan Dewi. Tetapi sayangnya, sebagai Dewi, dia selalu memiliki perisai anti-status abnormal yang tidak pernah digunakan sejak era Heian. Dia mengejek Mimori karena gagal dalam serangannya, dan tanpa menunda lebih lanjut, dia ingin semua orang menyaksikan bagaimana pecundang ini akan dipindahkan ke nerakanya. Tepat saat itu, Takuto melepaskan serangan, yang meninggalkan lubang besar di dinding. Tetapi saat Dewi melihat ke arahnya, dia menjelaskan bahwa dia tidak mencoba menyelamatkan Mimori atau apapun. Dia hanya ingin menguji kekuatannya dan tidak menyadari bahwa serangannya akan menyebabkan kerusakan sebanyak itu. Beberapa teman sekelas Mimori merasa senang melihatnya dibuang, sementara yang lain tetap acuh tak acuh dan satu-satunya orang yang mendukungnya telah dipukul sampai pingsan. Jadi saat dia hampir dipindahkan, Mimori menyerah pada peran karakter latar belakangnya dan menunjukkan jari tengah kepada Vicious, bersumpah untuk membuatnya menyesal suatu hari nanti. Mimori terbangun di reruntuhan terbengkalai dan mencoba membuka layar statusnya. Tetapi sistem memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukannya karena tingkat cahaya yang rendah di area tersebut. Saat itulah dia ingat tas yang dia dapatkan, jadi setelah menuangkan sedikit mana ke dalamnya, tas itu menghasilkan cukup cahaya untuk dia gunakan lagi. Namun, saat dia berjalan-jalan dia tersandung pada kerangka manusia di tanah, dan apapun yang membunuh kerangka itu masih berada di dalam reruntuhan. Jadi Mimori sangat waspada sekarang. Dia akhirnya tersandung pada beberapa batu, dan untungnya dia melakukannya, karena itu memungkinkannya untuk hampir menghindari serangan diam-diam dari monster yang menakutkan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan atau khawatir tentang tempat dia melarikan diri, karena jika dia berhenti sejenak pun, dia akan dibunuh. Saat dia terus berlari, Mimori akhirnya tersandung pada sebuah batu. Dan saat monster mendekatinya, emosi yang dia rasakan bukanlah ketakutan, tetapi frustrasi. Frustrasi atas kenyataan bahwa dia ditinggalkan oleh semua orang yang kasar itu, dan ditakdirkan untuk mati karena itu. Dia tidak memiliki senjata untuk melawan, dan tidak ada keterampilan yang berguna untuk digunakan karena efek status abnormalnya tampaknya tidak mungkin berhasil. Namun, itu tidak berarti dia tidak akan mencoba menggunakan segala yang dia bisa untuk bertahan hidup. Jadi Mimori melemparkan Paralyze pada monster itu, dan dengan keterkejutannya, itu benar-benar berhasil. Dia tidak ingin tinggal di sekitar untuk mencari tahu mengapa meskipun, jadi dia lari lagi. Saat dia melakukan ini, dia berpikir dalam hatinya bahwa kelumpuhan harus menjadi kebetulan satu kali. Karena Vicious mengatakan efek status abnormal memiliki tingkat keberhasilan rendah. Tetapi dalam terburu-buru untuk melarikan diri, Mimori akhirnya bertemu dengan monster lain yang terlihat seperti perpaduan antara ayam dan kecoa. Apapun itu akan membunuhnya jika dia tidak segera melakukan sesuatu. Jadi Mimori mengangkat tangannya dan melemparkan Paralyze lagi. Sepenuhnya mengharapkan itu gagal, tetapi dengan mujizat itu berhasil lagi. Satu kali bisa jadi kebetulan, tetapi 2 kali berturut-turut berarti tingkat keberhasilan efeknya jauh lebih tinggi dari apa yang diklaim Dewi. Kemungkinan efek Mimori berbeda dari yang lemah yang berasal dari dunia ini, tetapi bahkan jika dia bisa membela diri dengan sihirnya, itu tidak akan berguna baginya jika dia kehabisan mana untuk menggunakannya. Dia hanya memiliki 1 titik mana tersisa, jadi dia menggunakannya untuk melemparkan racun pada monster itu, dan begitu dia melakukannya, monster itu mulai mati perlahan. Selain memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, sihir Mimori juga memiliki durasi yang sangat lama, jadi dia bisa duduk-duduk dan menunggu monster itu mati. Dia resmi tidak memiliki titik mana lagi, jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia mencoba menggunakan efek statusnya lagi. Namun,
Dia tidak mendapatkan banyak waktu untuk pulih karena monster pertama sudah mengejarnya. Efek kelumpuhannya yang dia lemparkan sebelumnya pasti sudah hilang. Tetapi, meskipun dia tidak memiliki mana lagi, tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Jadi Mimori siap untuk bertarung demi kelangsungan hidupnya. Dia mencoba menggunakan Paralyze lagi pada Minotaur. Tetapi kali ini, keterampilannya gagal untuk diaktifkan, jadi Mimori harus melompat keluar dari jalannya. Dia diberitahu oleh sistem bahwa dia tidak diizinkan untuk melemparkan efek yang sama beberapa kali pada satu target. Jadi dia menyusun rencana baru dan melemparkan sleep pada Minotaur, menyebabkannya jatuh pingsan. Dan begitu monster itu tak sadarkan diri, Mimori juga mengaplikasikan racun padanya. Sepertinya tidak ada pembatasan pada penumpukan efek, tetapi dia kehabisan mana. Jadi jika dia terus menggunakan keterampilannya, akhirnya dia akan habis juga dan masih banyak monster lain yang harus dia hadapi. Mimori mulai mengulangi Paralyze, dan akhirnya dia berhasil menghentikan semua monster, tetapi itu membuatnya hampir roboh. Namun, masalahnya belum berakhir karena monster-monster lain mulai mendekat. Jadi, dia tidak punya pilihan selain terus menggunakan Paralyze sampai tubuhnya tidak bisa lagi menahannya. Dan tidak lama kemudian, dia mencapai batasnya dan tidak bisa melanjutkan lagi. Masih banyak monster di sekitarnya, tapi dia tahu jika dia mencoba menggunakan keterampilannya sekali lagi, itu bisa berarti akhir dari dia. Dia tidak memiliki pilihan lain, tapi untungnya, tepat saat dia hampir habis stamina tubuhnya, si Cockatrice yang diberinya racun beberapa waktu lalu tiba-tiba mati. Dan karena itu, level Mimori melonjak hingga dia mencapai level 258, dan baik mana maupun staminanya terisi kembali. Awalnya, Mimori tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi kemudian dia menyadari monster mati, dan dari situlah dia mulai menyerang monster lainnya. Mimori menyadari bahwa dia harus mendapatkan pengalaman karena racunnya membunuh monster itu, dan dengan energinya terisi kembali, dia bisa terus bertarung sebanyak yang diperlukan. Saat dia terus menggunakan Paralyze, tingkat keterampilannya naik, membuatnya percaya bahwa dia bisa mengupgrade-nya dengan penggunaan berulang, tapi dia akan khawatir tentang itu nanti, karena sekarang dia harus memastikan dia bisa lolos dari tempat ini hidup-hidup. Dengan Paralyze-nya sekarang menjadi level 2, Mimori melihat bahwa sekarang dia memiliki pilihan untuk memilih beberapa target sekaligus. Jadi dia melakukannya, dan monster-monster itu langsung membeku di tempat. Sampai saat ini, status Paralyze-nya berada di level 258. Efeknya memiliki tingkat keberhasilan 100%. Jadi Vicious mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang keterampilannya tidak berpengaruh. Dia mulai memberikan racun pada semua monster yang dibekukan oleh Paralyze, dan akhirnya keterampilan racunnya juga naik level. Tapi masih ada banyak monster di sini. Jadi itu berarti dia bisa level up bahkan lebih banyak lagi. Mimori melihat jendela statusnya, dan karena dia naik level, statistiknya jauh lebih tinggi dari saat pertama kali dia datang ke sini. Terutama mananya, yang sekarang lebih dari 8.000, dan mana adalah satu-satunya cara dia bertahan hidup di neraka ini. Mimori istirahat sejenak dan duduk sambil menunggu racunnya bekerja, dan akhirnya monster-monster itu mulai mati satu persatu, meningkatkan level Mimori lebih lanjut. Pada saat dia mencapai level 500, Mimori cukup yakin bahwa sekarang dia bisa keluar dari reruntuhan ini. Jadi dia bersiap-siap untuk menyelesaikan sisa monster. Namun, setelah melihat Mimori membunuh puluhan dari mereka dengan mudah, monster-monster itu cukup punya akal untuk tahu bahwa mereka sebaiknya tidak bergurau dengannya. Jadi mereka semua lari. Sekarang area itu aman. Mimori menyisir tumpukan tulang yang membusuk untuk mencari barang jarahan yang bisa digunakan. Dan setelah mendapatkan jubah dan pedang, dia berangkat untuk keluar dari reruntuhan. Saat ia mencari jalan keluar, ia menemui banyak monster yang berbeda. Tapi ia menyadari bahwa ada masalah lain yang harus ia hadapi. Ia tidak punya makanan, jadi ia akan kelaparan segera jika tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Ia begitu putus asa sehingga ia bahkan bersedia memakan daging monster. Jadi setelah mengikuti jejaknya, ia kembali ke mayat-mayat monster, dan dengan enggan mulai memotongnya untuk memakan apa yang bisa ia dapatkan. Namun, saat bola mata keluar dan Mimori mencoba memakannya, ia menyadari bahwa seluruh tubuh monster ini mengandung asam, jadi ia tidak akan bisa memakannya sama sekali. Tanpa sumber makanan, Mimori percaya bahwa ia akan mati kelaparan sebelum ia berhasil keluar dari sini. Tidak ada energi tersisa dalam tubuhnya.
Tapi kemudian ia memperhatikan perubahan warna tas ajaibnya. Dan karena itulah, satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki, ia dengan panik berlari ke sana untuk menyediakannya dengan lebih banyak mana. Namun, saat ia melakukannya, ia merasakan sesuatu muncul di dalam tas, dan dengan senang hati, ia menemukan sebuah bungkus beef jerky dan sebotol soda. Ia dengan antusias mulai makan, dan meskipun ini berarti masalah kelaparannya teratasi untuk saat ini, ia tidak yakin apakah tas itu akan bisa menghasilkan makanan lagi. Saat hari-hari terus berlalu di dalam reruntuhan, Mimori semakin terbiasa membantai monster secara massal dengan kemampuannya, tapi ia khawatir bahwa ia mungkin kehilangan kemanusiaannya karena hal ini. Kembali di bumi, setelah menderita pelecehan dari ayah tirinya, Mimori hampir saja terjerumus ke jalur penjahat yang kejam. Tetapi sebelum ia kehilangan rasa kemanusiaannya, ia diselamatkan oleh bibi dan paman yang mengasuhnya dan memberinya rasa normalitas. Ia belajar tentang empati, dan ia pikir ia telah menjadi orang normal seperti mereka. Tapi sekarang, saat ia menatap gunung mayat di bawah kakinya, ia merasa tidak ada apa-apa. Tidak ada jalan kembali ke seperti yang ia lakukan sebelumnya. Jadi Mimori hanya menerima bahwa sekarang ia mungkin menjadi seorang psikopat dan melanjutkan perjalanannya. Saat ia melanjutkan, ia menemui bagian lain dari reruntuhan dengan monster bola mata mengambang. Sesaat ia melanjutkan, ia menemui pintu dengan kunci ajaib. Dan ketika membukanya, ia menemukan sebuah ruangan kecil dengan 2 tengkorak di dalamnya. Mimori berasumsi bahwa mereka pasti merupakan orang-orang yang dibuang oleh Vigilant, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Jadi ia memutuskan untuk mengeluarkannya dari ruangan tersebut. Vigilant dan Mimori sendiri juga kejam, tapi mereka tidak cukup beruntung untuk selamat. Ia mencari-cari barang di sekitarnya dan menemukan sebuah kantong yang penuh dengan permata. Jadi meskipun ia merasa bersalah karena mencuri dari mayat, permata-permata itu mungkin berharga dan bisa ia gunakan setelah ia keluar dari sini, sehingga ia tidak lagi merasa bersalah. Mimori menjelajahi ruangan-ruangan lain di sekitarnya juga, dan akhirnya ia menemukan satu ruangan yang membutuhkan banyak mana untuk dibuka. Tapi begitu ia berhasil membukanya, ia menemukan sebuah tengkorak duduk dengan sebuah catatan di sebelahnya. Ini adalah orang yang sama yang disebutkan Vicious sebagai yang terkuat di antara mereka semua. Menurut catatan Anglin, Vicious mengirimnya ke sini secara paksa setelah tidak lagi membutuhkannya sebagai pahlawan. Dan meskipun dia cukup kuat untuk sampai sejauh ini, jelas dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia meninggalkan pesan untuk membantu orang berikutnya yang mampu sampai sejauh ini. Mimori merasa bahwa Vicious mungkin mengatakan Raja Iblis itu jahat, tapi ginya Vicious sendiri sama buruknya. Meskipun begitu, kita tidak bisa mengatakan bahwa Mimori jauh lebih baik darinya, karena tujuannya hanya untuk membalas dendam kepada Vicious, dan dia tidak peduli jika harus menghancurkan dunia untuk melakukannya. Saat ia sedang merampok Anglin si bijaksana besar, Mimori menemukan jasad Anglin. Ia menemukan sebuah buku seni terlarang yang penuh dengan informasi tentang resep obat dan petunjuk alat sihir yang mungkin berguna nantinya. Jadi ia memutuskan untuk menyimpannya. Dia juga menemukan sebuah gulungan sihir terlarang, tapi ia tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya. Namun, jika seorang bijaksana besar seperti Anglin begitu susah payah menyimpannya tersembunyi sampai saat-saat terakhirnya, itu pasti sangat kuat. Bahkan mungkin cukup kuat bagi Mimori untuk akhirnya mengalahkan Dewi jika bisa memecahkan rahasianya. Mimori hampir siap untuk pergi, tapi sebelum pergi, ia mencuri jubah Anglin karena jubah itu lebih keren daripada jubah lamanya. Dia melihat buku Anglin lagi, tapi kali ini ia melihat peringatan berdarah yang memberitahunya untuk berhati-hati dengan pemakan jiwa. Dan peringatan menakutkan itu membuat Mimori bertanya-tanya apakah pemakan jiwa itulah yang membunuh Anglin. Mimori melanjutkan perjalanannya melalui reruntuhan sampai ia menemukan sebuah pintu yang ia kira akan membawanya ke permukaan. Namun jika ini benar-benar pintu terakhir, itu berarti pemakan jiwa yang diceritakan Anglin juga berada di sini. Mimori tetap waspada terhadap sekitarnya dan memeriksa statusnya untuk memastikan bahwa ia siap menghadapi ini. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan dia naik level sebanyak mungkin sebelum tiba di sini. Jadi kita hanya bisa berharap bahwa kemampuannya cukup untuk mengalahkannya. Mimori akhirnya menemukan wajah yang menyeramkan dan yakin bahwa ini pasti Soul Eater.
Jadi dia segera mencoba menggunakan paralyze padanya. Tetapi begitu dia keluar dari persembunyiannya, Soul Eater menembakkan laser ke tangannya. Ini pertama kalinya ada yang berhasil menghentikannya menggunakan skillnya. Dan Mimori harus membunuhnya karena satu-satunya cara keluar adalah menggunakan permata di dahinya. Untuk mengaktifkan skillnya, dia perlu menggunakan Soul Eater untuk menghabisi Soul Eater itu sendiri. Untuk melakukannya, dia harus mengucapkannya dengan keras dan berada dalam jarak tertentu. Tetapi semua itu tidak masalah jika Soul Eater dapat menyerangnya sebelum dia selesai mengaktifkan sihirnya. Saat Mimori masih memikirkan apa yang harus dilakukan, Soul Eater keluar dari dinding untuk mengejarnya. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan selain bertarung sekarang. Sementara itu, di luar reruntuhan, seorang gadis mencoba melarikan diri dari pengejarnya dan memutuskan untuk bersembunyi di dekatnya, tanpa tahu bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di dalam. Saat Soul Eater perlahan mendekati Mimori, dia bertanya-tanya mengapa belum juga menembakinya dengan laser. Tetapi segera dia menemukan bahwa Soul Eater meludahkan lendir ungu yang berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah jiwa orang-orang yang telah dibunuh Soul Eater, dan mereka dipaksa untuk menyerang Mimori. Jadi dia terpaksa mematikan mereka, meskipun mereka masih manusia. Meskipun mereka menjadi gumpalan pasta yang menjijikan. Soul Eater menikmati menyaksikan Mimori kesulitan karena dia tidak bisa menyerang jiwa-jiwa itu karena alasan moral, dan dia juga tidak bisa menyerang Soul Eater karena reaksi terlalu cepat. Mimori mulai hancur dan menangis banyak karena dia berkata bahwa dia tidak ingin melukai orang lain, dan dia kehilangan aura dengan cepat karena terus-menerus menangisnya. Tetapi saat Soul Eater menikmati air mata Mimori, dia mengungkapkan bahwa itu semua hanyalah akting saat dia mematikan Soul Eater dengan paralyze. Dia tahu dia tidak akan pernah berhasil mematikan Soul Eater, kecuali dia berhasil membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Jadi dia pura-pura sedang mengalami krisis mental agar Soul Eater tidak curiga apapun. Dan sekarang Soul Eater terpaku. Mimori sebenarnya tidak peduli apa yang terjadi pada jiwa-jiwa jika dia membunuh Soul Eater. Dan meskipun dia sudah banyak waktu untuk mencoba membunuh Soul Eater, dia tetap akan meracuni Soul Eater. Soul Eater berjuang untuk bergerak karena frustasi kalah oleh Mimori. Dan ini memberitahu Mimori bahwa monster kuat bisa mencoba mengatasi kelumpuhannya. Tetapi itu menyebabkan kerusakan tambahan pada tubuh mereka. Itu menarik dan semuanya, tetapi dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Jadi dia melemparkan racun pada Soul Eater dan menghancurkannya sekali dan untuk semua. Setelah melakukan itu, jiwa-jiwa yang bisa dikonsumsi oleh Soul Eater dilepaskan, dan mereka semua muncul di depan Mimori untuk berterima kasih telah membebaskan mereka. Mereka telah mendukungnya saat dia berusaha bertahan hidup di reruntuhan. Dan tidak ada yang benar-benar keberatan bahwa dia mengambil barang dari tubuh mereka. Kemudian, Mimori didekati oleh Anglin, dan dia hanya memiliki satu hal untuk dikatakan. Dia ingin Mimori menurunkan Dewi dan membalas dendam atas mereka semua. Jiwa-jiwa yang sudah mati kemudian pergi. Dan meskipun Mimori biasanya tidak akan menerima permintaan tanpa kompensasi apapun, dia sudah merencanakan untuk menurunkannya. Dan sekarang bahwa monster terakhir sudah ditaklukkan, Mimori bisa membuka pintu dan memulai pencariannya untuk membalas dendam di permukaan. Sementara itu, di hutan luar ibu kota kerajaan, teman sekelas Mimori yang lain sedang berburu iblis untuk meningkatkan level mereka. Oyamada mengejar seekor anjing iblis dengan pedangnya, sementara Takuto membakar monster lain dengan keterampilan kuatnya, berhasil mencapai level 16. Di lokasi lain, Yasu, seorang kutu buku yang kepribadiannya berubah 180 derajat, membakar beberapa monster dengan mantra gelapnya dan tertawa mendengar jeritan mereka dari kejauhan. Seorang gadis pemalu dan murni bernama Kobato ragu-ragu untuk membunuh monster, tetapi seorang gadis pengganggu bernama Asagi memaksanya untuk membunuh mereka atau kehilangan nyawanya. Ini adalah ujian pertama yang diberikan kepada mereka oleh Dewi. Asagi terus mengawasi Kobato dan memberitahunya bahwa segera kelas akan terpecah dan berbagai faksi akan terbentuk karena ada banyak orang yang egois di sana. Asagi yang memiliki peringkat B berencana untuk membuat faksi sendiri dengan gadis-gadis yang mengikutinya. Dia tahu bahwa karena Kobato hanya memiliki peringkat D, dia tidak akan diterima oleh faksi Takuto atau yang lainnya yang kuat. Bahkan Yasu tidak akan bisa menerimanya karena dia akan segera mati. Kobato panik mendengar hal ini,
Tetapi Asagi menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang detail yang tidak berguna. Dia hanya ingin Kobato menjadi mainan kecilnya yang imut dan, demi dirinya, dia meminta gadis-gadis dari faksinya untuk menjebak monster yang bisa dia selesaikan dengan mudah. Seorang anak laki-laki meminta Kobato untuk membunuh monster itu dan lulus ujian yang diberikan kepada mereka oleh Vicious, atau dibuang seperti Mimori. Kobato tidak ingin membunuh monster yang malang itu, tetapi Asagi mendorongnya, praktis memaksanya untuk melakukannya. Akhirnya, dia membunuh monster itu, tetapi tindakan kekerasan itu membuatnya hancur. Dia teringat saat Mimori membantu anak kucing liar yang terluka dan mulai menangis, berpikir bahwa dia tidak bisa membantu Mimori. Sementara itu, Ayaka kembali sadar, dan rasa sakit di perutnya mengingatkannya bagaimana Dewi Vicious menjatuhkannya sebelum mengirim Mimori pergi. Dia segera pergi untuk menghadapi Dewi Vicious, yang berpura-pura dengan akting kelas 3, mengatakan bahwa dia juga merasa sangat terluka mengirim Mimori ke dalam bahaya. Namun, ini adalah kebijakan kerajaan mereka. Dia menambahkan bahwa ritual untuk menyingkirkan anggota kelompok yang terlemah akan terus berlanjut, dan selama Ayaka tertidur, dia sudah mengirimkan orang-orang lemah yang tidak bisa membunuh satu iblis pun. Ayaka benar-benar membenci Dewi pada titik ini, dan memberitahunya bahwa caranya salah. Vicious hanya menertawakannya, mengatakan bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat yang berbeda, tetapi itu tidak berarti dia akan mencoba mengakomodasi mereka. Ayaka kemudian menyarankan bahwa sebagai pahlawan peringkat S, dia akan bekerja sangat keras dan melindungi mereka yang tidak bisa tampil dengan baik. Sebagai gantinya, dia ingin Vicious tidak mengasingkan mereka. Vicious menerima idenya, dan kemudian meminta Ayaka untuk berjabat tangan dengannya agar mereka bisa mengubur masa lalu dan memulai hubungan mereka dengan perspektif baru. Jauh dari mereka, di hutan gelap yang berbatasan dengan reruntuhan yang ditinggalkan, seorang wanita berlari menjauh dari sekelompok bandit jahat yang mengejarnya. Namun dia terlalu ceroboh dan meninggalkan petunjuk yang mudah bagi kelompok bandit yang berencana membiarkannya berlari sejauh yang dia inginkan, karena mereka pada akhirnya akan mengepung dan memburunya. Pada saat yang sama, Mimori baru saja keluar dari reruntuhan. Dia melihat statistiknya sebelum melanjutkan perjalanan dan menemukan bahwa mananya lebih dari 59.000. Namun, dia lebih tertarik untuk mengetahui detail keterampilannya saat ini. Dia menemukan bahwa dia bisa menggunakan keterampilan paralisis pada bagian tubuh tertentu dari targetnya selain seluruh tubuh mereka. Dia juga bisa melemahkan keterampilan racunnya agar tidak mematikan. Dia berencana untuk menguji keterampilan barunya ini begitu dia bertemu beberapa iblis. Tetapi saat dia terus berjalan, dia mendengar suara mencicit dari balik pepohonan. Dia menemukan sekelompok slime sedang mengganggu slime yang lebih kecil, dan Mimori merasa kasihan pada slime kecil itu. Dia lalu memintanya untuk meninggalkan para slime. Namun, slime kecil itu lebih berani daripada anak yang biasanya diintimidasi dan melawan para pengganggunya. Mimori memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menguji keterampilan barunya. Jadi dia melumpuhkan semua slime dan kemudian menggunakan racun tidak mematikan pada slime pengganggu. Dia kemudian menghilangkan racun dan keterampilan paralisis dari slime pengganggu dan membuat mereka lari. Dia berbalik ke slime kecil dan memberitahunya bahwa dia telah berbuat baik dalam melawan para pengganggu. Mimori mengatakan pada slime bahwa dia akan melepaskannya dari keterampilan paralisis dan memintanya untuk tidak menyerangnya. Mimori kemudian melepaskan slime dari keterampilan paralisis dan melanjutkan perjalanannya, tetapi slime itu mulai mengikutinya. Mimori berpikir bahwa slime itu juga adalah orang buangan seperti dirinya, jadi dia memutuskan untuk mengadopsinya. Di menaruh slime itu di tudungnya agar bisa mengawasi Yin dan berinya peringatan jika bahaya. Sementara itu, Mimori membaca buku tentang seni terlarang oleh pahlawan kegelapan. Ada resep tentang obat yang dapat memperkuat bahkan slime sekalipun. Mimori berbicara kepada slime kecil itu, memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah menyakitinya. Dia bertanya kepada slime apakah dia masih ingin mengikutinya, dan slime itu mengiyakan. Mimori senang mendengar hal itu dan menamai slime tersebut Piggymaru. Slime itu menyukai namanya yang baru. Mimori terus berjalan ketika tiba-tiba dia dikelilingi oleh para bandit yang mengejar wanita misterius itu. Para bandit mencoba membuat wanita itu kehabisan stamina,
tetapi di jalan mereka mendeteksi kehadiran lain, jadi mereka datang ke sini untuk bersenang-senang. Pemimpin bandit meminta Mimori menyerahkan semua barang berharga yang dia miliki, dan mungkin mereka akan membiarkannya hidup. Mimori sangat ketakutan sekarang karena para bandit tampak mengerikan, dan dia belum pernah melawan manusia sebelumnya. Para bandit terlibat dalam argumen tentang apakah mereka harus segera menangkap gadis itu atau membuang waktu dengan orang asing yang acak, dan Mimori mencoba melarikan diri menggunakan kesempatan ini. Namun pemimpin bandit menyuruhnya berhenti segera. Mimori memohon agar dia dibiarkan hidup, tetapi ini justru membuat bandit semakin berniat untuk membunuhnya. Dia bergegas menuju Mimori, tetapi ternyata Mimori hanya berpura-pura takut. Dia menggunakan keterampilan paralisisnya untuk segera menghentikan gerakan pemimpin bandit, dan dia berhasil menghentikan gerakan pemimpin bandit itu. Dia kemudian mengambil waktu untuk mencela para bandit, menyebut mereka sampah. Dia mengatakan bahwa meskipun mereka jauh lebih lemah daripada iblis di reruntuhan, niat jahat mereka jauh lebih kuat. Bahkan Pigimaru marah pada para bandit, dan Mimori mengatakan bahwa membunuh orang-orang seperti itu tidak akan membebani hatinya. Dia lebih senang bahwa dia telah meringankan beban di bumi secara signifikan. Dia melemparkan mantra racun pada semua bandit, dan setelah mereka semua mati, Mimori merasakan kehadiran lain di dekatnya. Kehadiran itu milik gadis misterius yang telah menggunakan kekuatannya untuk membunuh para bandit. Dia menggunakan teknik khusus milik sukunya untuk memanggil baju besi spiritual untuk melindungi dirinya. Dia juga bisa merasakan kehadiran Mimori dan mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat di dekatnya. Tetapi aura yang mereka berikan cukup tidak pasti. Gadis itu tidak ingin menyerahkan segalanya pada kebetulan. Jadi dia mengayunkan pedangnya, memotong semak-semak tempat Pigimaru bersembunyi. Pada saat yang sama, Mimori tiba di belakangnya dan melumpuhkannya. Dia terbata-bata saat bertanya apa yang diinginkan Mimori, dan Mimori mengatakan bahwa dia hanya ingin informasi karena dia baru di daerah ini dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Gadis itu bertanya tentang 4 bandit itu, dan Mimori bertanya apakah mereka adalah teman-temannya. Dia menolak, dan Mimori percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak memancarkan niat jahat seperti mereka. Dia hanya menghapus keterampilan paralisis dari kepalanya agar dia bisa berbicara dengan bebas dan memperingatkan gadis itu untuk tidak mencoba hal-hal yang aneh atau dia akan membunuhnya. Mimori berdiri di depan gadis itu dan memberitahunya dengan jelas bahwa karena banyak alasan, dia tidak mempercayai siapapun, apalagi orang asing yang dia temui untuk pertama kalinya, sebelum dia mulai menanyakannya. Gadis itu bertanya apa yang terjadi pada 4 bandit tersebut. Mimori memberitahunya bahwa dia telah membunuh semuanya, dan gadis itu tidak bisa mempercayainya karena sekumpulan preman itu dikenal sangat kuat. Dia bertanya kepada Mimori apakah dia melawan ke-4 bandit itu sendirian atau menerima bantuan. Tetapi Mimori menolak memberikan rincian lebih lanjut. Gadis itu percaya bahwa Mimori bukan orang jahat, jadi dia memutuskan untuk mempercayainya dan mengatakan bahwa dia akan menjawab setiap pertanyaan yang dia ajukan dengan jujur. Mimori juga mulai mempercayainya sedikit lebih banyak karena sikap kooperatifnya. Tetapi itu belum cukup untuk membebaskannya. Mereka mulai berbicara, dan Mimori mengetahui bahwa saat ini dia tidak berada di kerajaan asing. Dia banyak belajar dari gadis itu dan akhirnya bertanya apakah dia bisa membaca gulungan mantra terlarang. Gadis itu hanya bisa memberitahunya bahwa gulungan itu ditulis dalam jenis aksara kuno yang cukup khusus yang hampir tidak ada orang yang bisa membacanya. Namun, dia tahu seseorang yang bisa. Gadis itu memberitahu Mimori tentang seseorang yang disebut penyihir terlarang yang diusir dari tanah kelahirannya karena dianggap terlalu berbahaya akibat pengetahuan yang berlebihan. Gadis itu mengatakan kepada Mimori bahwa jika dia ingin bertemu dengan penyihir tersebut, dia harus pergi ke zona iblis emas, yang merupakan area berbahaya di tengah benua. Mimori mengucapkan terima kasih kepada gadis itu atas semua informasi berharga, dan gadis itu berterima kasih kepadanya sebagai balasannya karena dia telah menyelamatkannya dari para bandit. Mimori mengatakan bahwa informasi tersebut membuatnya berbalas budi, dan gadis itu mengharapkan yang terbaik untuknya. Dia berpikir bahwa gadis itu terlalu jujur dan polos untuk kebaikannya sendiri, yang mengingatkannya pada bibinya. Bagaimanapun,
Dia memutuskan untuk pergi setelah memberitahu gadis itu bahwa mantra paralisis akan hilang dalam beberapa menit. Dan kemudian dia bisa melanjutkan perjalanannya. Gadis itu adalah satu-satunya yang tahu bahwa mantra paralisis akan hilang dalam beberapa menit. Dan kemudian dia bisa melanjutkan perjalanannya. Dia juga melompat di belakang Mimori dan memanjat bahunya. Mereka berbicara tentang kemungkinan kecil bahwa gadis itu mungkin menyerang mereka setelah dia dibebaskan dari mantra paralisis. Tetapi Mimori tetap ingin partner slime-nya mengawasi punggungnya sebagai langkah berjaga-jaga. Dia sangat ingin membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Episode ini dimulai di kota Mills, di mana Mimori mencoba masuk ke kota tersebut. Namun, para penjaga gerbang menanyakan beberapa pertanyaan sebelum dia bisa masuk. Mereka curiga apakah dia seorang tentara bayaran yang datang untuk menjawab panggilan menaklukkan ruang bawah tanah. Mimori berpura-pura menjadi tentara bayaran dan memuji kota tersebut, mengatakan bahwa kota ini benar-benar berkembang. Penjaga wanita tidak suka cara Mimori mengucapkan nama kota tersebut dan memanggilnya anak desa karena itu. Namun, dia membiarkan Mimori masuk karena Marquis membutuhkan sebanyak mungkin tentara bayaran untuk menaklukkan reruntuhan. Dan Mimori berpikir bahwa keamanan di sini sangat lemah, karena mereka bahkan tidak memeriksa barang bawaannya. Dia senang semuanya berjalan lancar dan pergi ke sebuah penginapan untuk memesan kamar. Pemilik penginapan memberitahu harga kamar, dan Mimori menyadari bahwa pemilik tidak memandangnya dengan baik. Dia berpikir bahwa masalah ini bisa diatasi dengan uang. Lalu dia mengatakan kepada pemilik penginapan bahwa perjalanannya panjang sehingga pakaiannya kotor. Dia menawarkan sejumlah uang dan bertanya apakah bisa memberinya sesuatu untuk dipakai serta menunjukkan tempat untuk mencuci pakaiannya. Pemilik penginapan setuju dengan senang hati setelah melihat uang yang ditawarkan, dan ketika ditanya namanya, Mimori menggunakan alias Hottie Skull. Kita melihat Mimori mengeringkan pakaiannya di kamarnya, lalu dia pergi untuk melihat-lihat sekitar kota. Dia memperhatikan bahwa kota ini tampak cukup aman. Toko-toko di sekitar sini adalah toko-toko biasa yang diharapkan ada di kota fantasi barat. Dia bertanya-tanya apakah ada di antaranya yang menjual barang-barang ajaib, dan dia juga menemukan serikat petualang. Dia mengakhiri penjelajahannya untuk hari ini, lalu kita melihat dia makan malam di penginapan. Dia menyukai rasa masakan dari dunia lain, dan dia memperhatikan sekelompok orang yang berisik sedang berbicara dengan keras sambil tertawa. Dia berpikir bahwa kelompok seperti ini memudahkan untuk mendengarkan percakapan mereka dan mengumpulkan informasi yang sangat dibutuhkan. Dia mengetahui bahwa kelompok tersebut sedang berbicara tentang resimen ksatria mana yang terkuat di negara ini. Mereka masing-masing menyebutkan resimen yang berbeda, tetapi pada akhirnya mereka semua setuju bahwa yang terkuat adalah naga hitam, ksatria naga dari Kekaisaran Bicus. Karena mereka telah memusnahkan Kekaisaran Suci, mereka menyebutkan bahwa hanya 5 dari ksatria mereka sekuat pasukan, dan mereka juga memiliki pembunuh pahlawan terkuat di pihak mereka. Setelah mengumpulkan informasi, Mimori kembali ke kamarnya dengan membawa makanan untuk slime, dan slime tersebut memakan makanannya. Kemudian Mimori berpikir bahwa dia perlu membuat rencana untuk masa depan, dan dia menjelaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menemukan seseorang yang bisa membaca gulungan sihir terlarang. Dia tahu bahwa ini berarti dia harus menemukan penyihir terlarang yang bersembunyi di zona iblis emas, atau tanah monster bermata emas. Dia berpikir bahwa dia juga harus membuat larutan peningkat monster untuk Pigimaru. Dan dia ingat bahwa orang-orang sebelumnya juga membicarakan tentang labirin dan bagaimana sebuah lantai baru-baru ini ditemukan di sana. Dia memeriksa resep larutan peningkat, dan dia menemukan bahwa dia membutuhkan tulang bubuk dari Raja Kerangka. Untuk membuatnya, dia menyadari bahwa habitat Raja Kerangka tersebut ada di reruntuhan pabrik, dan dia memutuskan untuk ikut serta dalam ekspedisi reruntuhan. Keesokan harinya, kita melihat banyak orang berkumpul di sekitar reruntuhan, dan Marquis menyambut mereka semua. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Cred Hurley, dan dia memberitahu semua orang bahwa mereka baru-baru ini menemukan lantai baru di reruntuhan ini. Dia menyatakan bahwa dia ingin mereka menjelajahinya, dan jika ada yang berhasil menemukan Dragonite Chalice, mereka akan diberi hadiah 300 koin emas. Dia menyebutkan bahwa dia juga akan membayar mahal untuk harta lain yang mereka bawa kembali.
Dan dia menjelaskan bahwa mereka bebas menyimpan bahan monster yang mereka peroleh. Mimori senang mendengar bahwa dia akan dapat menyimpan bubuk tulang untuk dirinya sendiri. Dan Marquis memberitahu para peserta untuk berbaris dan mendaftar saat berbaris untuk prosesnya. Mimori memperhatikan seorang pria menyebalkan yang membuat keributan tentang gadis berkerudung yang dia temui sebelumnya. Pria itu mengatakan kepada gadis itu bahwa dia sangat cantik dan anggun, dan dia bertanya-tanya apakah gadis itu akan bisa membantunya. Gadis itu adalah seseorang yang sangat terkenal. Gadis itu memintanya untuk tidak mengganggunya, tetapi pria brengsek itu tidak berhenti mengatakan bahwa suaranya juga hebat, dan dia berpikir bahwa gadis itu mungkin adalah kapten minum suatu negara. Mendengar ini, para tentara bayaran lainnya bertanya-tanya apakah dia adalah Seras Ashrain dari Kekaisaran Suci Mi. Dan Mimori mendengar pembicaraan mereka, dan dia mengetahui bahwa Seras Ashrain adalah seorang kapten ksatria Alvin. Pria menyebalkan itu menyebutkan bahwa dia sebenarnya pernah bertemu Seras Ashrain Ren sekali, dan dia sangat cantik. Tetapi dia memperlakukannya seperti sampah ketika dia mencoba mengajaknya makan malam. Gadis itu tidak ingat pernah bertemu dengan orang seperti dia, dan ini membuat pria itu marah. Sambil menatap tubuhnya, dia menyatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Seras Ashrain. Dia menyebutkan bahwa jika dia bukan Seras, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menunjukkan telinganya kepada semua orang agar mereka dapat memeriksa apakah dia elf atau bukan. Dia melepas tudung gadis itu, dan dengan sikap sombong dia berpura-pura telah mengungkap identitas ksatria putri, tetapi dia menyadari bahwa gadis itu tidak memiliki telinga runcing. Mimori mengkonfirmasi bahwa wanita itu adalah yang dia temui di hutan, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Seras. Pria brengsek itu terkejut melihat ini, dan dia menuduhnya dengan tidak adil karena telah mempermalukannya. Dia marah dan mengatakan bahwa dia akan membalas dendam, lalu dia pergi. Adegan kemudian beralih ke Mimori yang sedang pergi berbelanja setelah mendaftar, dan dia bertemu Seras. Seras bertanya apakah dia juga datang untuk menjawab panggilan Marquis, dan dia mengatakan iya, serta menambahkan bahwa dia merasa Seras berada dalam situasi sulit di reruntuhan tadi. Seras menyebutkan bahwa itu bukan apa-apa, dan Mimori memberitahunya untuk berhati-hati karena pria yang dia lecehkan tadi sangat marah dan mungkin akan mencoba melakukan sesuatu. Seras menjelaskan bahwa dia sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti itu dan lebih mudah jika mereka membencinya dan menjauh. Mimori bisa melihat bahwa Seras sengaja menghindari interaksi dengan orang lain dan dia menyatakan bahwa dia memiliki permintaan untuknya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin meminta nasihatnya saat berbelanja agar tidak tertipu dan dia menawarkan untuk membayarnya. Mimori mengatakan bahwa dia ingin meminta nasihatnya saat berbelanja agar tidak tertipu, dan dia menawarkan untuk membayarnya. Mimori mengatakan bahwa dia ingin meminta nasihatnya saat berbelanja. Dan karena Seras peka terhadap kebohongan, dia memberitahu bahwa namanya, Hetty Stoll, hanyalah alias. Dia menyatakan bahwa mereka berdua memiliki rahasia yang harus disimpan, jadi mereka tidak perlu berbagi nama asli, dan Seras setuju. Keduanya kemudian membeli beberapa perlengkapan, dan setelahnya Mimori membayar Seras 3 koin perak. Seras terkejut menerima bayaran sebesar itu, tetapi Mimori menyebutkan bahwa itu adalah harga yang wajar. Seras setuju untuk menerima uang itu dan mencoba pergi, tetapi sebelum dia bisa, dia pingsan. Mimori menanyakan apakah dia baik-baik saja karena memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia menyadari bahwa Seras belum tidur selama berhari-hari, tetapi Seras menyatakan bahwa dia baik-baik saja, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Mimori kemudian berpikir bahwa mereka harus menuju ke reruntuhan, dan adegan beralih padanya. Di lantai pertama reruntuhan, dia melihat beberapa tentara bayaran berlari sambil berteriak, dan dia mengetahui bahwa mereka lari dari versi mini Minotaur yang pernah dia hadapi. Di reruntuhan terakhir, dia melumpuhkan dan meracuni monster itu, dan dia menyadari bahwa mereka lari dari versi mini Minotaur yang pernah dia hadapi. Dia menyadari bahwa dia bisa dengan mudah menembus kulitnya menggunakan belati. Dia menyadari bahwa monster dari reruntuhan pembuangan memiliki kulit yang sangat keras, dan para tentara bayaran sebelumnya membawa seseorang kembali bersama mereka. Namun mereka melihat bahwa monster itu sudah mati.
Mereka bingung melihat bahwa monster itu hanya memiliki satu luka dari belati, dan mereka tidak percaya bahwa seseorang bisa membunuhnya dengan satu serangan menggunakan senjata seperti itu. Mimori mendengar semua ini sambil bersembunyi, dan dia menertawakan ketidaktahuan mereka. Setelah berjalan beberapa waktu, dia beristirahat, dan dia menyadari bahwa monster-monster di sini tidak memberinya poin pengalaman dan juga tidak mengancam. Dia bergerak dengan santai, dan dia mendengar pria menyebalkan dari tadi berbicara dengan dua tentara bayaran lainnya. Dia mengetahui bahwa pria brengsek itu sedang mencoba merekrut para tentara bayaran ini untuk menghadapi Seras, dan dia menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan kematian yang mudah untuk Seras. Karena dia merasa dipermalukan oleh Seras, kita mengetahui bahwa seorang psikopat total. Dia menyebutkan bahwa dia akan mengubah wajah sombong Seras menjadi penuh keputusasaan dan kemudian memberikannya kepada monster-monster di dalam penjara bawah tanah. Para tentara bayaran berharap bahwa mereka akan diberi kesempatan untuk menghabisi Seras sebelum dia melakukan itu. Dan pria brengsek itu menyatakan bahwa mereka bisa melakukan apa saja dengan tubuhnya yang luar biasa. Mimori merasa jijik mendengar rencana mereka, dan dia mendekati mereka yang melihatnya. Mereka terkejut bertanya apakah dia mendengar semua itu. Dan setelah mengetahui bahwa dia memang mendengarnya, mereka berpikir bahwa mereka harus membunuhnya juga. Mereka menyebutkan bahwa mereka bisa menyalahkan kematiannya pada monster, karena orang sering mati di reruntuhan. Sebelum mereka menyerang, Mimori mengarahkan tangannya ke mereka, meminta mereka untuk berhenti. Dia memohon agar mereka menyelamatkannya, dan mereka terhibur melihatnya memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak berhenti sampai Mimori melumpuhkan mereka. Mereka terkejut, tidak bisa bergerak, dan Mimori memberitahu mereka bahwa merekalah yang akan mati sekarang. Dia berpikir bahwa bahkan dirinya sendiri merasa jijik dengan sisi jahat ini, dan dia menyadari bahwa mungkin ini karena mengingatkannya pada orang tuanya. Dia kemudian meracuni para tentara bayaran, dan dia merasa puas meninggalkan mereka hingga mati. Pria menyebalkan itu menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Mimori lolos begitu saja, dan dia akan membuatnya membayar. Tapi Mimori tertawa jahat, dan dia menyebutkan bahwa pria itu tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Beberapa monster kemudian muncul, dan Mimori meninggalkan mereka sebagai makanan untuk para monster itu. Dia kemudian melanjutkan penjelajahannya, dan setelah beberapa saat dia menaklukkan lantai di atas lantai baru tersebut. Dia memutuskan untuk beristirahat sebelum menuju lebih dalam, dan setelah tidur selama 3 jam, dia berterima kasih kepada Pigmaru karena telah berjaga. Dia kemudian menuju ke lantai berikutnya, dan dia melihat kelompok tentara bayaran bernama Saber Tigers. Berbalik, dia bertanya mengapa mereka kembali, dan mereka menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di reruntuhan ini. Mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa ada mayat monster tergeletak di mana-mana, dan mereka tidak bisa mengetahui apa yang membunuh mereka. Monster-monster itu bahkan tidak memiliki luka di tubuh mereka. Tubuh dan monster-monster di lantai ini juga mati, meskipun kelompok mereka adalah yang pertama tiba di sini. Mereka tidak menyukai tanda-tanda ini, dan mereka menyebutkan bahwa mereka telah memutuskan untuk kembali karena nyawa rekan-rekan mereka lebih penting bagi mereka daripada harta karun apapun. Mereka bertanya apakah dia ingin kembali bersama mereka, tetapi Mimori memberitahu bahwa dia ingin melanjutkan perjalanan, dan mereka memintanya untuk menyebarkan kabar tersebut jika dia bertemu tentara bayaran lainnya. Mereka mengatakan bahwa mereka juga akan melakukan hal yang sama, lalu mereka pergi. Mimori kemudian menjelaskan bahwa mereka membicarakan tentang monster yang dia bunuh dengan keterampilannya, dan dia berpikir bahwa akan ada lebih sedikit tentara bayaran begitu semua orang mendengar tentang hal ini. Dia kemudian menuju ke lantai berikutnya, dan dia menemukan piala Dragonite. Dia melihat monster batu di sampingnya, dan dia tahu bahwa bayangan itu akan hidup begitu dia mengambil piala tersebut. Sebelum monster itu memiliki kesempatan untuk bergerak, Mimori melumpuhkan dan meracuninya. Lalu dia mengambil piala itu. Monster itu kemudian mati, dan Mimori bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia berjaga-jaga menyadari seseorang di belakangnya, dan dia mengambil piala itu. Namun, dia menemukan bahwa itu hanya Seras yang terkejut bahwa dia mengalahkannya untuk mendapatkan piala tersebut, dan berpikir bahwa dia pasti tertinggal saat beristirahat.
Mimori menawarkan untuk memberikannya piala itu jika dia menginginkannya dan menyerahkannya kepadanya. Seras ragu untuk mengambil sesuatu yang begitu berharga tanpa memberikan apapun sebagai gantinya. Namun, Mimori tidak menginginkan apapun darinya. Seras tidak mengizinkan hal semacam ini. Tetapi Mimori membuka pintu tersembunyi ke lantai berikutnya dan memberitahu bahwa targetnya bukanlah piala tersebut. Dia mengejar monster yang bersembunyi lebih dalam di reruntuhan dan Seras terkejut bahwa dia tahu jalan ke lantai bawah. Dia menawarkan untuk menjaga Mimori dalam perjalanannya ke bawah sebagai bentuk pembayaran untuk piala itu dan menyadari bahwa dia tidak akan mundur. Mimori setuju dengan ini. Dia memintanya untuk tidak menyelidiki keadaannya, dan dia setuju untuk melakukan hal yang sama untuknya. Adegan kemudian beralih ke Seras yang sedang bertarung melawan monster, dan dia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Mimori memujinya atas pemahamannya. Dia menunjukkan keahlian pedang yang luar biasa, dan Mimori bertanya kepadanya tentang monster dengan mata emas dan yang tidak memilikinya. Dia menjelaskan bahwa monster dengan mata emas memberikan banyak poin pengalaman, dan mereka adalah mangsa yang sempurna bagi pahlawan dunia lain untuk meningkatkan level mereka. Dia menjelaskan bahwa pahlawan dunia lain tidak mendapatkan pengalaman dari membunuh manusia, dan Mimori menyadari bahwa inilah sebabnya dia tidak mendapatkan pengalaman setelah membunuh White Walkers. Seras kemudian menyebutkan bahwa monster tanpa mata emas hanyalah monster biasa, dan mereka bahkan mampu menjalin hubungan dengan manusia. Dia menjelaskan bahwa, menurut legenda, Raja Iblis memancarkan energi khusus yang dikenal sebagai esensi Raja Iblis, dan monster yang dipengaruhinya berubah menjadi bermata emas. Mata emas itu melepaskan naluri kekerasan yang ada pada semua monster, dan Mimori berpikir bahwa cahaya emas yang dipancarkan oleh Takuto mungkin merupakan tanda sesuatu yang lebih besar. Mereka kemudian menuju ke lantai berikutnya. Dan Seras menyebutkan bahwa dia sudah merasakan kehadiran monster di dekat mereka selama beberapa waktu. Tetapi dia telah mengabaikannya karena tidak kuat. Mimori menyadari bahwa dia pasti merasakan keberadaan Piggy Maru dan dia memperkenalkannya kepada Seras. Dia berharap bahwa mereka berdua bisa akur dan Seras menemukan slime itu lucu. Mimori kemudian menyatakan bahwa mereka harus beristirahat di sini dan Seras menyebutkan bahwa Mimori sebaiknya tidur sebentar dan dia akan membangunkannya ketika saatnya berangkat. Mimori menasihatinya untuk beristirahat juga karena tidak baik jika dia pingsan di tengah jalan. Seras mengerti dan setuju untuk berbaring sebentar. Namun ketika dia berbaring, Mimori membuatnya tertidur dengan menggunakan kemampuannya. Dia berpikir bahwa Seras sekarang bisa beristirahat dan ini membuat mantra penyamarannya hilang. Melihatnya, Mimori menyadari bahwa dia memang Seras Ashrain. Di tempat lain, kita melihat beberapa orang menemukan barang-barang milik White Walkers karena tubuh mereka sudah dimakan oleh monster. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa mengalahkan kelompok berbakat seperti itu tanpa ada tanda-tanda pertempuran. Ksatria terkuat umat manusia bernama Civic Gartland berpikir bahwa mungkin itu adalah Seras. Dia melihat Seras Ashrain, dan dia berharap bahwa kali ini Seras akan bisa memberinya hiburan.